Halo, perkenalkan nama saya Tania Melantika Masitamali. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma sosial dan litigasi pidana. Bagaimana hukum mewakili masyarakat. Di sini ini merupakan tugas waran magang yang kaitan matkulnya yaitu hukum dan masyarakat dan PLKH litigasi pidana. Yang pertama yaitu definisi. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat dan mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat tersebut. Contohnya adalah tata cara bicara yang sopan, menghormati orang tua, dan larangan mencuri. Selanjutnya yaitu definisi dari litigasi pidana. Litigasi pidana adalah proses hukum yang terjadi ketika seseorang dituduh melakukan pelanggaran pidana. Proses ini mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan hukum. Selanjutnya yaitu hubungan norma sosial dan hukum pidana. Norma sosial dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan keteraturan sosial. Hukum pidana lahir dari norma sosial yang dianggap penting untuk diformalisasi, seperti larangan mencuri, membunuh, atau menipu. Norma sosial bersifat tidak tertulis dan dijaga oleh tekanan sosial seperti rasa malu dan pengucilan. Sedangkan hukum pidana memberikan sanksi formal melalui sistem peradilan. Hukum pidana tidak hanya melindungi norma sosial, tetapi juga menegakkannya dengan cara yang lebih terstruktur dan legal. Sistem hukum dalam masyarakat. Sistem hukum dalam masyarakat adalah kerangka aturan, norma, dan institusi yang mengatur perilaku individu dan kelompok untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Komponennya meliputi norma hukum, lembaga penegak hukum, subjek hukum, dan proses hukum. Sistem ini beragam, seperti sistem hukum adat, hukum agama, civil law, common law, yang mencerminkan nilai dan budaya masyarakat. Hukum juga harus responsibel terhadap perubahan sosial, meskipun sering menghadapi tantangan seperti ketimpangan penerapan dan konflik antar norma sosial dan hukum. Sistem hukum yang baik harus adil, inklusif, dan mampu mendukung keharmonisan sosial. Tantangan dalam representasi masyarakat oleh hukum. Tantangan dalam representasi masyarakat oleh hukum mencakup berbagai isu yang mempengaruhi bagaimana hukum mencerminkan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat secara adil. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan sosial, di mana hukum seringkali memihak kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik, sehingga hak-hak kelompok rentan seperti minoritas etnis, agama, ataupun gender kurang terwakili. Selain itu, konflik antara norma sosial dan hukum tertulis dapat menjadi masalah, terutama dalam masyarakat yang memiliki tradisi kuat atau norma adat yang tidak sejalan dengan aturan hukum formal. Tantangan lainnya adalah kurangnya inklusivitas dalam pembentukan hukum, di mana proses legislasi
seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga hukum yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi penghambat serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan teknologi seringkali membuat hukum tertinggal dalam mengatur dinamika masyarakat modern. Untuk mengatasi tantangan ini, hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman masyarakat, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan penegakan hukum yang transparansi dan adil. Berikut ini merupakan kasus-kasus yang seringkali kita lihat dan kita sudah menormalisasi hal tersebut. Yang pertama, yaitu pernikahan di bawah umur. Dalam beberapa budaya, pernikahan di bawah umur masih dianggap wajar, terutama untuk menghindari aib atau kehamilan di luar nikah. Namun secara hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai eksploitasi anak atau pemaksaan. Pengaruh norma sosialnya, yaitu di satu sisi norma sosial yang mendukung pernikahan dini bertentangan dengan hukum pidana yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi. Konflik ini sering terlihat dalam masyarakat adat atau pedesaan yang mempertahankan tradisi pernikahan dini. Selanjutnya, yaitu penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Di beberapa wilayah di Indonesia, kasus pidana seperti pencurian kecil sering diselesaikan melalui hukum adat tanpa melibatkan proses peradilan formal. Misalnya, pelaku pencurian diadili oleh masyarakat adat dan diminta membayar ganti rugi atau menjalani hukuman adat lainnya. Pengaruh norma sosialnya, yaitu norma adat akan menekan harmoni sosial, mempengaruhi keputusan untuk menyelesaikan kasus tanpa melibatkan hukum formal. Meskipun hukum adat diakui, konflik ini dapat terjadi jika penyelesaian adat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan pidana nasional. Selanjutnya yaitu penghinaan terhadap tokoh agama. Penghinaan terhadap tokoh agama sering diproses sebagai tindak pidana karena dianggap melanggar norma sosial yang menghormati simbol dan pemimpin agama. Misalnya, seseorang yang membuat pernyataan menghina tokoh agama dapat dikenai pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Pengaruh norma sosialnya adalah norma sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan mempengaruhi pengaturan hukum ini. Namun, ada kritik bahwa aturan tersebut dapat disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Selanjutnya yaitu norma sosial memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Karena hukum seringkali mencerminkan nilai, tradisi, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Pengaruh norma sosial terlihat di berbagai kasus hukum pidana, seperti perzinahan, pernikahan di bawah umur, penyelesaian sengketa adat, atau penghinaan terhadap nilai keagamaan. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan, terutama ketika norma sosial tentu bertentangan dengan prinsip universal keadilan, kesetaraan, atau hak asasi manusia. Untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan responsif, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan
norma sosial tanpa mengorbankan perlindungan hak individu. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang menghormati keragaman dalam masyarakat.